A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Sebelumnya saya minta maaf karena baru bisa up lagi. Dan langsung saja untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tikungan Mayat. Cerita ini ditulis oleh Anti Asrianti Muhtar. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Arista, bangun. Ini sudah jam 5. Yuk kita sholat subuh berjamaah. Ku dengar suara Fani yang membangunkanku. Aku pun langsung terbangun dan mengusap mata, dan langsung menuju kamar mandi untuk berwudu menyusul Fani dan yang lain. Saat kembali ke kamar untuk sholat, aku langsung kaget dengan apa yang aku lihat. Fani yang tadi membangunkanku masih tertidur pulas di ranjang. Begitupun dengan Alia dan Vina. Terus yang wudu di kamar mandi bersamaku barusan siapa? Yang membangunkanku juga siapa? Aneh, ucapku keheranan. Aku melihat jam di ponselku, ternyata baru jam 2 malam. Padahal jelas-jelas tadi saat Fani membangunkanku berkata sudah jam 5 subuh. Aku kembali tertidur tanpa membangunkan mereka. Tak terasa ayam pun berkokok. Aku melihat jam, ternyata sudah jam setengah 7 pagi. Ternyata kami kesiangan. Aku membangunkan Vina dan Alia, sementara Fani sudah tidak ada di kamar. Mungkin Fani sudah bangun sejak tadi. Aku keluar dari kamar dan mencari Fani. Ternyata Fani sudah ada di teras, memandang ke arah jalan di depan rumahnya. Van, kok di depan pagi-pagi sudah ramai? Ucapku penuh tanya. Ada yang kecelakaan lagi tak? Ucap Fani. Kecelakaan lagi? Ucapku kaget. Iya tak, kecelakaan tunggal. Kata orang korban itu mabuk berat, ucap Fani. Aku hanya terdiam dan kembali masuk untuk mandi, lalu bersiap-siap ke sekolah. Seperti kemarin aku berboncengan dengan Alia, dan Fani berboncengan dengan Vina sahabatku yang paling penakut. Saat melewati jalan yang telah terjadi kecelakaan tadi pagi, aku melihat begitu banyak bekas darah yang berceceran. Kulihat di kerumunan orang, ada seorang wanita yang menatap ke arahku dengan tatapan matanya yang sangat tajam, membuat aku sedikit merinding. Segera ku tancap gas motorku untuk berangkat ke sekolah dan memalingkan pandangan dari wanita itu. Sejak malam itu, saat bermalam di rumah Fani, entah kenapa perasaanku seperti ada yang terus memperhatikan dan mengikuti langkahku kemanapun aku pergi. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Singkat cerita, hari ini adalah hari Senin. Pagi-pagi sekali, aku berangkat ke sekolah karena ada upacara bendera. Selain itu, aku juga yang bertugas piket di kelas. Saat upacara berlangsung, tiba-tiba perut aku terasa sakit sekali. Aku meminta tolong kepada Vina untuk mengantarku ke toilet yang cukup jauh dari lokasi upacara bendera. Setelah sampai di sana, aku menyuruh Vina untuk kembali mengikuti upacara, sedangkan aku masuk sendiri ke dalam toilet. Aku mencuci muka dan mengambil tisu di depan cermin yang ada di toilet. Setelah mengusap wajahku dengan tisu, betapa kagetnya aku melihat sosok wanita yang berwajah pucat berdiri di belakangku, memandang ke arah cermin. Saat berbalik, tak ada siapa-siapa di belakangku. Aku langsung berlari keluar menuju kelas. Arista, kamu kenapa?
Kok seperti orang ketakutan? Ucap Alif yang ternyata ada di dalam kelas, tidak mengikuti upacara bendera hari ini. Mungkin ia sedang kurang sehat. Aku... Ucapku masih gugup karena ketakutan. Kamu tenang dulu tak? Ucap Alif sambil menghampiriku dan memberikan air minum yang diambil dari tasnya. Setelah meminum air pemberian Alif, aku sedikit lega dan mulai bersikap tenang, lalu menceritakan apa yang aku lihat di toilet tadi. Makanya tak, kalau mau ke toilet jangan sendirian. Usahakan ajak teman untuk menemanimu, ucap Alif. Tak lama kemudian upacara sudah selesai. Semua siswa dan siswi kembali ke kelas masing-masing. Aku pun kembali ke kelas. Singkat cerita, jam pelajaran akuntansi di kelas pun berlangsung. Tak seperti biasanya, kali ini aku hanya kebanyakan melamun. Bu Risma, guru akuntansi sekaligus wali kelas kami, mengagetkan aku saat memegang pundakku. Arista, kamu sakit ya? Ucap Bu Risma. Enggak kok Bu, cuma sedikit sakit kepala aja, ucapku. Aku kembali memperhatikan Bu Risma yang menjelaskan tentang cara menghitung laba dan rugi dalam berdagang. Tak terasa bel istirahat pun berbunyi. Fani dan Vina mengajak aku ke kantin, namun aku menolak. Arista, yuk kita ke kantin. Aku sudah lapar banget nih, pengen makan empe-empe Bude Ratna, ucap Vina. Enggak Vin, aku enggak lapar, ucapku. Tumben, biasanya kamu yang paling duluan saat jam istirahat, ucap Vina. Iya tuh, kalau kamu gak mau, aku juga gak mau. Malas kalau gak ada kamu tak, tambah Fani. Tak lama kemudian, Alia pun datang mengajak kami untuk ke kantin. Aku terpaksa mengikuti mereka. Aku dan ketiga sahabatku berjalan menuju kantin, tapi aku malas berbicara. Kami pun sampai di kantin Bude Ratna dan memesan nasi kuning andalan para siswa. Begitupun dengan aku. Apalagi ditambah empe-empe buatan Bude Ratna, tidak ada saingannya. Pesanan kami pun datang. Saat aku akan menyendok empe-empe yang ada di piring, aku langsung berteriak dan melempar piring yang ada di depanku. Bukannya kue empe-empe yang aku lihat saat akan menyendok ke mulut, tapi darah segar. Tak sadar aku melempar ke arah mana piring tadi. Ternyata piring itu mengenai wajah seseorang yang tak lain adalah senior yang paling ganteng di kelas 12 IPS 2. Untung piring plastik. Arista, kamu kenapa? Kenapa makanan kamu lempar? Lihat tuh, baju Kak Aksa penuh sambal kuah empe-empe, ucap Vina. Aku hanya bisa terdiam dan merasa malu bercampur takut. Takut kena marah sama Kak Aksa. Untung saja Kak Aksa orangnya penyabar. Jadi dia hanya tersenyum melihat aku yang seperti orang bodoh. Setelah meminta maaf kepada Kak Aksa, aku langsung kembali ke kelas tanpa makan lagi dan meninggalkan Alia, Vina dan Fani. Tak lama kemudian Alia, Vina dan Fani sudah pulang dari kantin. Mereka menghampiriku yang sedang duduk menundukkan kepala di meja kelas. Arista, kamu tadi kok tumpahin makanan gitu, ucap Fani. Iya tak, kena senior lagi, ucap Vina. Iya, aku gak sengaja Van. Refleks gitu, soalnya aku terdiam sejenak, enggan untuk melanjutkan ceritaku, takut mereka pada ketakutan. Tapi apa tak?
Bikin penasaran aja, ucap Alia. Aku pun menceritakan apa yang aku alami tadi. Jadi begini, tadi saat aku pas mau nyendok makanan itu ke mulut, tiba-tiba saja berubah menjadi darah. Makanya aku tidak sadar melempar makanan itu karena kaget, ucapku dengan serius. Masa sih tak? Ucap Vina terlihat ketakutan. Iya Vin, mana mungkin aku mau bohong. Tadi pagi juga, saat aku ke toilet, saat upacara berlangsung. Saat aku bercermin, aku melihat perempuan yang berdiri pas di belakangku. Pas aku berbalik, gak ada siapa-siapa. Vina yang mendengar penuturanku tampak semakin ketakutan. Ih, ngeri ya tak? Ucap Vina dan Alia bersamaan. Iya nih, semenjak aku habis bermalam di rumah kamu Van, aku seperti ada yang mengikuti dan terus memperhatikan aku, ucapku kepada Fani. Masa sih tak? Ucap Alia. Apa aku bilang? Di rumah aku itu banyak makhluk halus yang bergentayangan. Apalagi akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan dan semua korban tidak ada yang selamat. Semua mati di tempat, ucap Fani. Kira-kira apa ya penyebab tikungan itu memakan banyak korban, ucapku. Kata orang-orang dulu sih, pernah ada seorang dokter yang ditabrak lari pas pulang dinas. Sampai sekarang pelakunya belum ditemukan, ucap Fani. Berarti kita harus mencari tahu siapa pelaku itu. Siapa tahu jika menemukan pelakunya, tempat itu tidak memakan korban lagi, ucapku. Tapi bagaimana caranya tak? Ucap Fani. Aku juga belum tahu Van. Nanti kita pikirkan dan mencari solusinya, ucapku. Singkat cerita, tak terasa bel masuk pun berbunyi. Bu Lisa selaku guru geografi sudah duduk di meja guru. Kami kembali duduk di bangku masing-masing, sedangkan Alia kembali ke kelasnya. Pelajaran pun dimulai oleh Bu Lisa. Saat pelajaran geografi berlangsung, suasana kelas terasa sangat bising, dengan suara siswa yang saling tertawa. Padahal Ibu Lisa tampak sibuk menjelaskan. Tak sadar aku langsung berteriak karena merasa jengkel. Diam! Teriakku. Ruangan kembali hening. Aku melihat semua teman-teman tampak diam dan melihat ke arahku dengan heran. Begitupun dengan Bu Lisa, lalu menghampiriku ke tempat dudukku. Arista, kamu kenapa teriak? Ucap Bu Lisa tampak bingung. Teman-teman pada ribut Bu, telinga aku sakit mendengar mereka. Bising, ucapku. Bu Lisa semakin bingung melihat tingkahku. Arista, kamu istighfar. Semua teman-teman dari tadi tidak ada yang ribut. Mendengarkan ibu menjelaskan di depan. Aku melihat ke semua teman-teman tampak bingung, dan semua mata hanya tertuju padaku. Aku bercucuran keringat seperti orang yang habis lari maraton. Aku pun semakin bingung dengan diriku sendiri. Akhir-akhir ini aku sering bertingkah aneh. Bel pun berbunyi. Aku langsung mengambil tas untuk pulang tanpa menghiraukan teman-teman yang bingung dengan tingkahku hari ini, termasuk Vina dan Fani. Arista, tunggu. Terdengar suara Alia yang memanggil namaku. Iya, ada apa Al? Ucapku. Aku ikut yuk sampai di Jalan Poros. Soalnya ayahku hari ini lagi sibuk, jadi tidak sempat menjemputku, ucap Alia penuh harap. Yuk. Aku lalu mengambil motor yang aku parkir di belakang rumah dinas, karena aku paling malas memarkir motor di parkiran depan.
Soalnya banyak teman-teman yang suka jahil mengempeskan ban motorku, sehingga beberapa kali aku harus mendorong motor pulang ke rumah karena tidak ada bengkel di sekitaran sekolah. Setelah mengeluarkan motor, aku mempersilahkan Alia untuk naik dan kulajukan motor dengan cukup kencang karena terik matahari sangat panas, membuat kulit terbakar. Saat naik tanjakan pas jalan trans, aku hendak menyeberang jalan menuju pangkalan ojek untuk Alia pulang. Aku langsung mengerem mendadak motorku pas di tengah jalan poros trans tersebut karena tiba-tiba ada bayangan yang melintas. Di depanku. Aku terdiam sejenak, lalu terdengar semua teriakan tukang ojek dari seberang jalan secara bersamaan dengan suara klakson bus dari arah kanan yang sangat laju. Untung sopir bus itu bisa mengendalikan rem. Kalau tidak, bisa-bisa aku mati dan hancur berkeping-keping ditabrak oleh bus itu. Kulihat Alia menangis karena kaget. Aku segera mendorong motor ke arah pangkalan ojek untuk mengambil ojek untuk mengantar Alia pulang. Sementara aku masih duduk termenung memikirkan apa yang terjadi barusan. Setelah aku merasa tenang, aku pun kembali mengendarai motorku dan kembali ke rumah. Setiba di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan beristirahat karena merasa sangat lelah dengan kejadian hari ini. Singkat cerita, aku berada di sebuah tempat yang sangat asing bagiku. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, hanya ada padang ilalang di sekelilingku. Saat aku berjalan menyusuri padang yang sangat luas itu, tapi tak seorang pun aku temui dan tak ada rumah satupun di sekitarnya. Tiba-tiba, aku melihat seorang wanita yang memakai baju putih. Sepertinya orang itu adalah seorang dokter. Aku mengikuti wanita itu. Namun, aku kehilangan jejak wanita itu saat asap kabut menyelimuti sekelilingku. Aku berteriak memanggil wanita itu dan terus mencari keberadaannya. Akan tetapi, tak kutemui jejaknya. Aku terus berjalan tanpa arah hingga aku berada di tengah jalan yang tak asing bagiku, yaitu jalan trans yang tak jauh dari rumah Fani. Aku berteriak histeris karena tiba-tiba ada sebuah mobil Xenia yang melaju begitu kencang dan menuju ke arahku. "Tidak!" teriakku sangat kencang. Tiba-tiba, aku mendengar suara seorang wanita yang memanggil namaku, dan ternyata wanita itu adalah ibuku. "Arista, bangun, kamu ngigo lagi. Bangun Arista, ini sudah maghrib. Bangun, sana ambil air wudhu," ucap ibu membangunkanku. Alhamdulillah, ternyata aku hanya mimpi. Aku pikir aku ditabrak betulan sama mobil tadi, ucapku dalam hati, lalu beranjak dari tempat tidur untuk mengambil air wudhu untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, aku kembali mengingat-ingat apa yang kualami dalam mimpi. Tapi bodoh amat, itu kan cuma mimpi. Lagian hanya bunga tidur. Keesokan harinya, aku hanya tinggal di rumah seharian. Rencana untuk berlibur ke Pulau X bersama teman-teman dibatalkan karena cuaca yang kurang baik. Karena untuk menuju ke sana harus melewati sungai dan laut lepas cukup jauh. Aku memutuskan untuk menonton sinetron remaja di FTV. Tak sadar seharian menonton sendirian. Ternyata jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. "Arista, kamu antar ibu ke tukang jahit ya. Ibu mau ambil baju seragam ibu." "Di mana, Bu?" "Di rumah Bu Rani." "Di rumah Bu Rani." "Oh,
Itu kan rumah temanku, Bu. Gak bisa besok aja ya, Bu? Ini kan sudah hampir maghrib. Nanti malam Bu Rani akan berangkat bersama keluarganya ke kota. Dan ibu mau pakai baju itu besok siang. Aku berpikir sejenak, karena untuk ke sana harus melewati jalan yang ada di depan rumah Fani. Jujur, aku tanpa ragu melewati jalan itu. Apalagi tidak lama lagi, waktu maghrib akan tiba. Yuk, ambil motor antar ibu. Jangan bengong aja. Tapi Bu, cepatlah Arista. Takutnya Bu Rani berangkat lebih awal. Iya Bu. Dengan berat hati, aku mengantar ibu. Karena mengingat tikungan yang ada di depan rumah Fani itu. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Dan tidak ada hal yang aneh-aneh. Aku pun membonceng ibu dengan pelan. Karena ibu paling takut kalau aku ngebut saat membawa motor. Akhirnya aku pun sampai dengan selamat di tempat tujuan. Sekitar 10 menit perjalanan. Karena meskipun jaraknya cukup jauh, tapi jalanan ke sana tidak macet seperti di kota. Setelah ibu mengambil baju yang dimaksud, kami pun kembali ke rumah. Dan langit sudah tampak memancarkan cahaya berwarna jingga. Saat melewati depan rumah Fani, aku melihat seorang wanita berpakaian putih, seperti seorang dokter sedang berdiri di pinggir jalan. Sepertinya ia sedang menunggu bus atau taksi. Saat aku menoleh, ia tersenyum melihatku. Namun, aku tetap melajukan motor tanpa membalas senyumnya dan melewatinya. Sepertinya wajah wanita itu tidak asing lagi di mataku. Saat berjarak 2 meter dari wanita itu, aku mencoba melihat di kaca spion. Ternyata wanita itu sudah tidak ada lagi di sana. Mungkin ia sudah pergi, ucapku dalam hati sambil mengemudikan motor agar sampai di rumah sebelum azan maghrib. Singkat cerita, tiba di rumah, aku kembali teringat dengan wajah wanita yang aku lihat tadi di depan rumah Fani. Sepertinya aku pernah melihat wanita itu. Tapi di mana? Ucapku dalam hati. Mungkin aku salah lihat. Atau bisa saja kan itu keluarganya Fani yang datang bertamu dan ingin pulang. Melihat ibu dan ayah menonton TV, aku pun ikut bergabung. Saat menonton siaran televisi, aku kembali teringat wanita tadi. Ternyata wanita itu yang pernah hadir di dalam mimpiku kemarin sore. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.